biasa tentang kemahakuasaan Tuhan. Kenapa bintang timur itu diberikan sama mereka? Padahal mereka itu berada di Persia, sangat jauh, berjauh-jauh mereka berjalan, mau berjumpa dengan Tuhan Yesus itu jauh sekali, bermil-mil perjalanannya. Tetapi bisa ditempuh dengan semangat, dengan sukacita, dengan kerinduan yang besar untuk menemukan terang yang sesungguhnya. Walaupun mereka belum memahami terang itu, walaupun mereka belum memahami tentang Yesus Kristus, mereka hanya melihat bintang. Dan satu pertanyaan buat saya dan saudara timur dalam hati saya dan saudara, kok bintang bisa menyertai mereka? Kok bisa bintang menuntun mereka? Bayangkan saudara, bintang itu ada di luar angkasa. Dia bisa turun keluar dari orbitnya, berdiam diri di depan para 3 orang Majus, di mana orang Majus melangkah, di mana orang Majus berhenti, di mana mereka bermalam, berjalan bermil-mil, bintang ikut berhenti. Bangun pagi mereka mau berjalan, bintang pun ikut mendahului. Jadi itu artinya saudara dan saya, pergumulan sebesar apapun persoalan hidup saya dan saudara, kalau Tuhan ada di depan kita, pasti perjalanan hidup saya selalu akan mulus. Jangan khawatir, jangan ragu, jangan bimbang dalam kita mengiringi Tuhan. Tuhan pasti bela. Orang Majus saja tidak percaya Yesus, Tuhan bela. Tuhan sertai dengan bintang di timur. Sama seperti perjalanan orang Israel. Walaupun begitu bandel, begitu menyakiti hati Tuhan, sangat-sangat menyakiti hati Tuhan perjalanan bangsa Israel, tetapi Tuhan masih tuntun dengan tiang awan perjalanan bangsa Israel. Padahal bangsa Israel sudah melihat mujizat yang sangat luar biasa, tulah-tulah yang begitu luar biasa. Tapi Tuhan luar biasa. Kasih Tuhan tidak bisa melunturkan kalau kita yang setia, kita yang berdosa mau tetap mencari Tuhan. 3 orang Majus ini berjalan, akhirnya mereka tiba di satu tujuan. Dan waktu mereka tiba, apa mereka lakukan, saudara? Mereka menyembah Tuhan. Mereka mempersembahkan kemenyan emas dan mur. Begitu juga sedang kasih dalam perjalanan para gembala ini. Gembala-gembala ini kita melihat lewat kebenaran ini ada beberapa hal yang harus kita bisa ambil dari kehidupan para gembala dan makna kelahiran Yesus Kristus. Jadi saya tidak akan melanjutkan tentang 3 orang Majus, tapi kita melihat satu gembala-gembala. Kita melihat dalam ayat Lukas 2 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata begini. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Poin yang pertama yang bisa kita ambil adalah antusiasnya gembala-gembala merespon kabar baik. Amin. Jadi sedang kasih dalam Tuhan, kalau para gembala-gembala ini mereka memiliki satu respon yang sangat luar biasa. Dan pertanyaan buat saya dan saudara, siapakah para gembala ini? Para gembala ini adalah pada masa itu mereka termasuk orang-orang yang tersisihkan dan tidak dihormati oleh orang Yahudi. Bayangkan saudara. Jadi gembala-gembala ini orang yang tersisih, orang yang tidak dianggap, orang yang tidak dipeduli. Dan kemudian apa lagi? Khususnya oleh para rabi Yahudi, karena dianggap bodoh, tidak terdidik, suka mencuri anak domba, tidak jujur, dan melakukan pekerjaan yang najis. Jadi betapa sadisnya kehidupan gembala-gembala ini. Namanya gembala. Kalau gembala itu, kalau lebih kasarnya itu hamba. Kalau hamba itu keset. Keset itu seperti kalau kita misalnya masuk di kamar, misalnya ada yang masuk di kamar atau di depan sini yang tulis misalnya welcome, kita tidak tahu welcome artinya apa, ya. Jadi welcome itu, welcome, selamat datang. Itu keset itu diinjak. Jadi kadang-kala waktu saya diajak, saya bertobat menjadi pendeta. Status kita di pendeta awal dulu sebelum menjadi pendeta adalah HT, hamba Tuhan. Jadi waktu saya dididik sekolah Alkitab, saya benar-benar menyerahkan hidup saya sama Tuhan.
Satu kesaksian sedikit buat keluarga besar Kinangan ini. Waktu saya menjadi hamba Tuhan di Majalengka, Jawa Barat itu 9 bulan. Saya ambil satu keputusan, saya berkata, Tuhan, saya siap menjadi hamba Tuhan dalam suka dan duka. Walaupun dalam kondisi kekurangan, saya tidak meminta sama manusia, tapi hanya minta sama Tuhan. Benar saudara. Di sana makan itu dari pagi, hanya makan pagi, semokol pagi, siangnya tidak makan. Jadi makan nasi cuma segini. Setiap hari ditutup begini, tancap ikan asin, sayur tidak pakai garam. Jadi dinikmati itu pagi, malam juga. Jadi siang tidak makan, malam juga menikmati hal yang sama. Itu setiap hari. Dan teman-teman makan Indomie, makan yang enak-enak, saya hanya jadi penonton. Kalau secara logika, secara akal saya, secara manusia saya berkata, bisa saja saya bilang keluarga saya, Pak minta tolong Pak kirim akang doi karena begini. Tapi saya tidak lakukan itu. Saya mau melatih iman saya. Benarkah Tuhan yang saya sembah ini bisa menolong saya, bisa berkati saya? Tak benar saudara. Dalam masa-masa kesesaran seperti itu, saya tidak berharap sama manusia, karena saya mau melatih iman saya. Dan apa yang terjadi saudara? Pernah dalam kondisi lapar, teman-teman sudah makan enak, kalau lapar sekali, orang sisa makan sumbang di sampah, kita ambil, kita makan. Walaupun, jadi saya sampaikan bahwa itulah namanya menjadi hamba Tuhan. Dan saya terus berdoa, dan puasa. Jadi saya berdoa puasa itu 6 hari 6 malam tidak makan, tidak minum. Saya ingin membuktikan bahwa Tuhan yang saya sembah itu sanggup memberkati saya, sanggup menolong saya, sanggup mengubahkan hidup saya. Itu benar saudara. Apa yang terjadi selesai saya puasa, mujizat Tuhan luar biasa. Dari ruang doa saya tumpang tangan orang sakit sembuh. Dari ruang doa saya berdoa orang sakit perut saudara. Saya ingin membuktikan saudara, benarkah Tuhan itu ada? Jadi sedangkan dalam kondisi seperti itu, di situ saya melihat itulah arti seorang hamba Tuhan dalam melayani pekerjaan Tuhan. Jadi sama seperti orang-orang yang boleh dikatakan kalau orang hidup dalam iman, hidup dalam pengharapan kepada Tuhan, memang seperti itu. Harus mengalami banyak tantangan dan cobaan. Begitu dalam kehidupan para gembala-gembala ini. Mereka orang-orang yang tersisih, orang-orang yang tidak dianggap. Kemudian bisa dikatakan apa? Dilarang menghadiri ibadah di bait Allah dan bersaksi dalam pengadilan. Tidak heran mereka sering berpindah-pindah dan memilih tinggal bermalam di padang belantara bersama ternak mereka. Namun demikian, jadi siang kasih dalam Tuhan, dalam keterbatasan para gembala ini, Allah berkenan menyatakan dirinya. Amin. Allah berkenan menyatakan kabar baik, kabar keselamatan kepada orang yang sederhana ini. Jadi semua semata-mata Allah perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkehendak berkenan kepada kita, disitulah Tuhan bertindak mau menolong saya dan saudara. Para gembala-gembala ini itulah waktu yang tepat. Mereka mau diangkat derajat mereka, walaupun dari orang yang terhina, orang yang berdosa, orang yang tidak dianggap, karena mereka mendapatkan perkenanan Tuhan. Tuhan datang kepada para gembala. Dan apa yang terjadi? Gembala-gembala ini meresponi dan mereka langsung bertindak. Memang pada waktu mereka bertindak, waktu malaikat itu datang, mereka mengalami satu ketakutan yang sangat luar biasa. Mula-mula mereka mengalami satu ketakutan, tetapi karena mereka memiliki satu kerinduan yang sangat besar, satu respon yang sangat besar, menjadi sukacita yang sangat luar biasa. Dan apa yang terjadi sedang kasih dalam Tuhan, dalam kondisi seperti itu, mereka langsung bertindak, mereka melangkah, dan mereka menemukan Yesus. Jadi saat mereka menemukan Yesus, para gembala-gembala ini, mereka mengalami satu sukacita yang sangat besar. Jadi sedang kasih dalam Tuhan, di saat saya dan saudara dianggap orang seperti ini, dianggap orang seperti ini, tapi kalau kita sudah mendapat perkenanan Tuhan, Tuhan pasti akan bela saya dan saudara. Tuhan pasti akan menolong hidup saya dan saudara. Dimanapun saudara melangkah, dimanapun saya dan saudara berada, pasti Tuhan akan bela. Dan di saat kita menemukan pembelaan Tuhan, di situ kita akan merasa damai, sukacita, pemulihan. Sama seperti para gembala ini, mereka mengalami satu pemulihan yang sangat luar biasa.
bersukacita, mereka sangat bergembira. Di dalam ayat yang terakhir di situ dikatakan bahwa mereka sangat bersukacita dan sangat bergembira. Amin. Demikian juga saya dan saudara terus bergembira di dalam Tuhan. Walaupun kadang-kadang yang kita lewati banyak tantangan, banyak kesulitan, kita tetap mau bergembira kepada Tuhan. Dan kita lihat Lukas pasal 2 ayat 17.